A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang saya hormati, selamat pagi. Mohon maaf kemarin karena ada kegiatan keluarga, jadi eh, kami tidak mengirim video ya tentang anatomi fisiologi. Eh, Terus selanjutnya kemarin mengenai anatomi ini tidak tersusun ya karena kita waktu itu berpikir mau mengejar yang uji kom ya. Namun setelah kita telaah, kita mulai dari awal aja ya. Nah, nanti untuk yang uji kom bisa nanti eh, saya meluangkan waktu lagi. Mungkin saya jadi minggu-minggu ini akan padat menyiapkan materi. Nah, ini bagian pertama ya. Kita mulai dari eh, anatomi fisiologi ya, yaitu sistem organ. Itu dengan istilah Kopes Pileri ya. Nah, namun kita belum sebelum ke sistem organ ya, sahabat sekalian, kita harus mengenal dulu dasar-dasar tentang anatomi, yaitu tentang pengertian dulu ya, pengertian. Jadi, apakah yang disebut dengan anatomi, ya, apa yang disebut dengan fisiologi ya. Nah, jadi anatomi ini adalah studi tentang struktur ya dan hubungan antara bagian-bagian tubuh makhluk hidup gitu ya. Jadi yang dimaksud studi itu jadi ilmu yang mempelajari tentang struktur ya, tentang struktur tubuh ya, atau juga nanti diterangkan hubungan-hubungan antar bagian-bagian tubuh. Nah, selanjutnya fisiologi yaitu studi tentang fungsi bagian-bagian tubuh. Nah, gitu. Nah, jadi kalau anatomi ini berbicara tentang mempelajari tentang strukturnya, ya bagian-bagiannya, hubungan-hubungan antara contoh misal organ jantung dengan paru-paru gitu ya. Terus struktur jantung ada apa saja gitu kan. Nah, itu disebut anatomi. Nah, kalau fungsi dari jantung ya fungsi dari misal bagian-bagian jantung seperti katup jantung dan lain-lainnya itu disebut fisiologi ya gitu ya. Jadi sahabat sekalian agar bisa membedakan bahwa anatomi itu berbicara struktur ya. Kalau fisiologi berbicara fungsi dari struktur tersebut gitu ya. Ya, demikian kita lanjut. Nah, setelah mengetahui pengertian anatomi fisiologi, kita juga harus sedikit mengetahui bagian dari ilmu anatomi lainnya ya, spesialisasinya lagi gitu ya. Ada istilah makroskopik, atau disebut juga gross ya. Ada juga histologi atau disebut mikroskopik. Terus jadi kalau makro ini berarti berbicara yang gede. Makro itu gede berarti kalau dilihat di sini ilmu yang mempelajari tentang bagian tubuh yang dapat kita lihat gitu. Seperti tangan, jantung, lambung itu kita melihatnya gitu ya. Bisa dilihat oleh mata telanjang kita. Kalau yang mikro berarti kecil, berarti ilmu yang mempelajari tentang bagian tubuh yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Nah, seperti sitologi, ilmu yang mempelajari sel. Nah, ini sitologi ini masuk ke mikro. Ya, terus neurofisiologi, ya, ini tentang sistem saraf, berarti ini masuk ke mikro. Ya, patologi, nah, ini patologi
Nah, patologi ini berbicara tentang kelainan dari struktur tersebut, ya, yang berkaitan dengan penyakit atau cedera, gitu ya. Itu disebut patologi. Nah, kalau patologi ini bagian juga dari ilmu anatomi, yaitu tentang kelainan. Mungkin patologi ini bisa termasuk makro, bisa termasuk mikro. Terus yang keenam, embriologi, petologi, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ini salah ketik, kita perbaiki. Patologi. Tentang perkembangan. Perkembangan dari saat konsepsi sampai kelahiran. Nah, itu disebut embriologi dan petologi. Ini sebagai wawasan saja ya, rekan-rekan, nanti akan ditampilkan juga nanti di deskripsi video ya, agar rekan-rekan bisa mengingat dan membacanya di deskripsi ya. Kita lanjut. Nah, setelah kita mengerti pengertian dan istilah dari ilmu anatomi, fisiologi, dan ilmu-ilmu lainnya tentang anatomi, selanjutnya kita harus juga mengetahui organisasi dan sistem kehidupan. Nah, jadi disusun oleh apa sih tubuh ini? Jadi dalam tubuh ini, dalam kehidupan ini terdiri dari apa saja gitu. Nah, kita tampilkan dari hal terkecil ya. Nah, kalau ada yang terkecil lagi yaitu dari inti sel. Nah, namun kita mulai dari terkecilnya kita dari sel ya. Nah, pertama itu sel ya. Sel ini bagian terkecil dari tubuh. Nah, sel-sel ini berkumpul ya, bersatu sesuai dengan fungsi dan tugasnya, kemudian diikat ke dalam sebuah jaringan atau membentuk ya, membentuk sebuah jaringan. Nah, jaringan ini nanti yang dari sel-sel ini akan terbentuk beberapa organisasi ya, organ. Nah, sehingga organ-organ itu nanti ngebentuk jaringan, dan selain membentuk juga ini mengikat antar organ tersebut, antar sel ini, sehingga ada jaringan nanti yang mengikat dan membentuk jaringan, sehingga telah diikat antar sel itu, istilahnya diikat, akan membentuk sebuah apa nanti. Nah, inilah sebuah organ gitu ya. Jadi si sel-sel ini yang terkecil ini berkumpul, kemudian akan membentuk sebuah jaringan. Jadi jaringan ini otomatis mengikat dan membentuk gitu. Nah, gitu ya. Nah, membentuk apa? Sel ini setelah diikat oleh jaringan otomatis akan membentuk yang ketiga, yaitu organ. Ya, jadi ini sangat berhubungan, organ. Nah, setelah organ ini, maka si organ ini harus bekerja sesuai sistem, sesuai fungsi dan tugasnya. Tak agar bekerjanya sesuai dengan fungsi dan tugasnya, maka diklasifikasi lagi dan akan membentuk sebuah sistem yang namanya sistem organ. Ya, nah, sistem organ. Nah, sistem organ ini otomatis akan dibungkus atau akan diwadahi oleh namanya organisme. Nah, gitu ya. Jadi organisme tes udah menjadi satu gitu. Kesatuan yang utuh. Itulah kita ini berarti manusia, berarti ya. Kita ini bagian dari organisme yang namanya manusia. Itu ada organisme lain seperti hewan, berarti itu selnya ya sel hewan akan membentuk jaringan, akan diikat dan membentuk jaringan, disebut jadi organ. Organ membentuk juga sistem organ, namun organismenya karena selnya itu sel hewan, maka organismenya disebut hewan. Begitu tumbuhan sama. Nah, gitu ya. Jadi rekan-rekan,
Ini merupakan satu organisasi sistem kehidupan yang Allah ciptakan, ya, yang Allah eh, merupakan karunia ya dari Allah bahwa manusia ini dimulai dari sini, yang terkecil dari sel, sel berkumpul, diikat, membentuk sebuah jaringan. Jaringan ini akan membentuk fungsi dan tugasnya menjadi namanya organ. Jadi akan berubah namanya menjadi organ. Nah, si organ ini karena mempunyai fungsi dan fungsi dan tugas ini agar aman, sesuai dengan SOP-nya, maka ada sistem. Jadi secara otomatis sistem ini mengatur kerja organ, maka disebut sistem organ. Nah, sistem organ ini dibungkus dalam suatu bangunan yang begitu indah, begitu mutakhir, yang Allah ciptakan namanya organisme. Nah, disebut organisme, maka kita adalah manusia, maka disebut organisme tubuh manusia. Nah, kita lanjut. Nah, setelah kita mengetahui organisasi dan sistem kehidupan, maka Allah juga menciptakan namanya itu homeostatis, ya. Bahwa dalam tubuh manusia ini ada namanya homeostasis. Apa itu homeostasis? Yaitu proses dinamis di mana tubuh mempertahankan kondisi internal yang stabil, seperti suhu, kadar gula, keseimbangan cairan. Ya, meskipun terjadi perubahan di lingkungan eksternal ataupun internal untuk memastikan kelangsungan hidup dan fungsi organ yang optimal. Jadi, homeostasis ini adalah sebuah uh, konsep ya yang Allah ciptakan, yaitu dengan cara bekerjanya itu dinamis, ya. Untuk apa? Yaitu untuk mempertahankan diri. Contoh misalnya, si tubuh manusia itu kelebihan gula, maka si tubuh melalui organ pankreasnya mengeluarkan insulin, maka diturunkan gulanya oleh insulin. Begitu juga kalau misalnya si tubuh kadar gulanya kurang, maka si tubuh akan mengeluarkan namanya glukogen, ya, glukosa ya atau glukogen. Itu begitu suhu ya, di mana Anda masuk ke cuaca yang dingin, maka tubuh akan menyeimbangkan. Demikianlah, jadi dasar-dasar dari fisiologi ini yang perlu Anda pahami, yaitu ada pengertian ya tentang ilmunya, yang kedua organisasi dan sistem kehidupan, yang ketiga yaitu homeostatis. Nah, jadi untuk sementara segitu dulu ya. Kita sengaja memberikan nutrisi ilmu ini ke dalam otak kita ini secara sedikit-sedikit ya. Kenapa sedikit-sedikit? Ya, anggap kita ini sebagai bayi atau bisa disebut bayi ya. Kalau kita merujuk ke Idul Fitri, kita ini sebagai bayi, maka selayaknya bayi kita diberikan nutrisi ya sedikit-sedikit ya, disuapin sedikit berupa ASI setetes demi setetes, kita serap, maka situ bayi itu akan tumbuh besar. Atau juga bisa kita disebut sebagai orang tua yang sudah kakek atau sudah berpenyakitan, maka orang yang sudah tidak muda lagi, yang sudah sakit-sakitan, maka harus diberi nutrisinya pun ya sedikit-sedikit. Ya kurang lebih begitu ya rekan-rekan. Kita ke depan kita akan membahas tentang sistem organ ya. Yaitu sistem organ itu ada 12 sistem organ ya yang dikenal dengan Corpus Valerii. Maka sampai jumpa besok insya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.